Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat desa. Selamat datang di Jelajah Desa episode 2 channel YouTube saya, Sofyan Saf. Kali ini kita akan mendiskusikan bagaimana kolaborasi antara pemuda kota dan pemuda desa dalam membangun desa. Sebelum kita diskusi bersama dua orang pemuda ini, mari kita saksikan cuplikan panorama desa Cilongok. Kita lagi di Desa Cilongok saat ini. Kebetulan saya sama Bang Lukman tadi udah keliling-keliling ya Bang. Ya. Kita ngelihat seberapa besar sih potensi pertanian yang ada di Demplot Cilongok ini. Jadi kita berdua udah observasi ya sebelumnya bahwa di sini sangat banyak spot-spot di mana tujuannya adalah ingin menunjukkan kepada masyarakat desa sebagai pertanian yang modern itu seperti apa. Nah, ini di belakang ada biovlog. Jadi ini bisa ditiru atau dilakukan oleh masyarakat berbasis rumah tangga, dan air dari biovlog ini bisa juga dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman. Jadi nggak perlu pupuk lagi ya Bang? Betul, ini sudah terpadu. Sahabat desa bisa ngelihat bahwa di sana itu ada kambing ya, kambing saanen. Jadi kambing saanen itu memiliki produksi susu yang lumayan banyak. Pokoknya di sini mantap, keren. Baik, saya ditemani kali ini oleh Mas Cahyo. Betul. Adi Laksana, seorang pemuda kota. Satunya lagi adalah Mas Rian Hidayat, pemuda desa. Mas Rian, sejauh mana peran pemuda desa dalam membangun pertanian di desa ini? Untuk peran pemuda desa, memang mereka sangat antusias untuk memajukan komoditas-komoditas yang ada di Demplot ini, Pak. Mereka antusias, mereka bersemangat, mereka ya senang, dalam artian banyak juga pemuda di Cilongok itu yang suka bertani juga, Pak. Oke. Dalam artian kita juga sedang membuat, dalam artian konsep bagaimana pertanian modern itu kita lakukan di desa Cilongok. Seperti itu, Pak. Jadi pertanian modern, kemudian kedua antusias. Antusiasme. Apa yang kemudian Mas Rian butuhkan di dalam membangun desa dengan pertanian sebagai basis ekonomi lokalnya? Yang kami butuhkan ya tentunya peran seluruh pemuda ya Pak. Ya bukan cuma pemuda, pokoknya seluruh masyarakat di desa Cilongok harus berperan, harus sama-sama memajukan apa itu pertanian modern, apa itu visi misi kita untuk pengembangan juga, untuk pemberdayaan masyarakat juga, dan untuk Cilongok lebih maju. Baik, peran pemuda dan dibutuhkan dukungan semua orang, termasuk semua orang. Kehadiran Mas Cahyo. Betul. Ya, kehadiran Mas Cahyo di sini Betul. sangat dibutuhkan. Nah, sebagai orang kota, pemuda kota Mas Cahyo, apa yang bisa dikontribusikan bagi teman-teman pemuda desa agar kolaborasi dalam membangun pertanian modern yang diinginkan oleh pemuda desa itu bisa tercapai? Kalau dari saya sendiri, sebenarnya kehadiran saya di sini itu sebagai bridging ya Pak ya. Jadi kita transfer ilmu ke pemuda desa. Artinya kita saling melengkapi. Bahwa saya menyadari saya sebagai pemuda kota juga tidak memiliki cukup energi fisik untuk bisa terjun langsung ke lapangan. Tapi saya memiliki bekal teoritik dan saya juga memiliki pengalaman. Kita sinergikan dengan pemuda desa. Inovasi-inovasi apa yang kita bisa buat dalam satu desa untuk meningkatkan desa itu menjadi basis lokal pangan sendiri masing-masing. Nah, Mas Cahyo kan alumni pertanian fakultas pertanian UGM. Betul. UGM. Jadi pembelajaran di kampus Betul. transfer. Betul. Transfer kepada pemuda desa agar Betul. kemudian pemuda desa bisa bangkit, bisa percaya diri untuk membangun pertanian modern yang diinginkan oleh Mas Rian tadi. Betul. Nah,
fungsi-fungsi intermediari. Nah, sejauh ini apa yang kemudian telah dilakukan oleh pemuda kota, ya, Mas Cahyo kepada Mas Rian di dalam melakukan bridging atau peran-peran intermediari tersebut? Ya. Sebenarnya kita cuma introdusir ya Pak ya. Kita cuma adaptasi dari bagaimana sebenarnya pertanian modern itu diciptakan. Nah, kami cuma melihat peluang bahwa dengan keinginan dan kemauan dari pemuda desa itu untuk mau bergerak, nah kami melihat bahwa itu adalah sebuah momentum yang langka. Sehingga kami memanfaatkan momentum itu untuk kami introdusir pertanian modern, dan alhamdulillahnya teman-teman di Desa Cilongok ini menerimanya dengan baik. Sehingga itu menjadi lebih memudahkan kami untuk mewujudkan apa yang mereka harapkan. Mas Cahyo tadi mengatakan bahwa ada inovasi, ada pengetahuan yang akan di-share. Mereka tidak punya banyak energi, tetapi mereka punya kekuatan untuk menyambungkan antara pengetahuan dan kebutuhan dari pemuda desa. Betul. Nah, seberapa jauh antusias pemuda desa, Mas Rian, di dalam mengorganisir konsep tentang kebutuhan pertanian modern tersebut? Silakan. Untuk itu, ya perannya memang seluruhan kita harus melibatkan Pak. Dalam artian antusiasme pemuda sini memang sangat luar biasa Pak. Semuanya terlibat, bahkan kita pun untuk rencana dekat ini akan melibatkan lembaga-lembaga desa, terutama lembaga pemudanya. Karang Taruna itu semua dilibatkan. Semua diarahkan untuk melakukan konsep petani modern. Sebenarnya itu sudah kita lakukan juga ada di dusun kita di Cilongok, bukan cuma di Demrut ini. Ya, itu yang memang kita lakukan seperti itu. Artinya inovasi harus dibuktikan agar pemuda desa mau tertarik bertani. Mereka tidak melakukan proses urbanisasi, pergi bermigrasi ke kota, karena sesungguhnya kehidupan ada di desa. Terakhir, saya ingin bertanya kepada Mas Cahyo dan Mas Rian. Mas Cahyo, menurut Mas Cahyo, Indonesia ke depan ini mengalami apa yang dinamakan bonus demografi. Di mana angka usia produktif lebih banyak dengan angka usia non produktif. Nah, seberapa jauh kekuatan pemuda sebagai ujung tombak untuk membangkitkan semangat ekonomi dan semangat kebangsaan Indonesia ini? Tentu ya, kalau saya masih menganut paham bahwa Indonesia itu berangkat dari desa ya. Saya masih menganut paham itu, sehingga langkah saya itu adalah untuk menahan anak-anak muda desa untuk bisa keluar dari desanya. Bagaimana saya harus bisa menciptakan wirausaha di dalam desa, diawali dengan anak-anak muda yang saya introdusir pertanian modern, yang dimana itu bisa menciptakan market sendiri, atau bahkan kita bisa berkolaborasi dengan desa-desa di sekitarnya, atau bahkan di luar pulau. Saling bertukar produk unggulan. Nah, saya rasa itu sebuah bentuk kapital ekonomi yang luar biasa dari sebuah desa yang kecil. Baik, Mas Cahyo sangat yakin para sahabat desa bahwa Indonesia ke depan kebangkitan yang dimulai dari ekonomi desa harus dimulai dari pemuda. Betul. Dan mau tidak mau ekonomi itu ada di desa. Betul. Sebagai basis berbangsa dan bernegara. Betul. Sekarang saya tanyakan ke Mas Rian. Mas Rian, tadi pemuda kota semangat. Sekarang Mas Rian sebagai seorang leader di pemuda desa Cilongok, seberapa keyakinan Anda bahwa kemudian ekonomi itu harus bangkit dari desa? Memang kita sebagai pemuda desa ya terutama ya, kita memang harus yakin Pak, ekonomi di desa itu memang harus tumbuh. Dalam artian kita memang harus gotong royong Pak. Itu tujuan utama kita, membangkitkan gotong royong seluruh pemuda di desa. Ya demi kemajuan kita bersama, demi kemajuan desa juga, agar ya memang harus terlihat seperti itu. Terus saya juga ucapkan terima kasih kepada Mas Cahyo dan tim ODP telah membantu kita di Desa Cilongok untuk memajukan Desa Cilongok. Baik, terima kasih. Sahabat desa, tadi kita sudah mendengarkan betapa yakinnya dua orang pemuda ini akan berkolaborasi untuk membangun desa. Kekuatan ekonomi, ya, itu sesungguhnya memang berada di desa. Data menunjukkan 73,14% desa-desa di Indonesia ada desa-desa yang kemudian masyarakatnya bermata pencarian di sektor pertanian. Kalau ini tidak dikembangkan, siapa lagi yang mengembangkan? Dan dua orang pemuda ini akan siap berkolaborasi untuk membangun desa, membangun ekonominya, membangun modal sosialnya dengan cara bergotong royong. Baik sahabat desa, demikian saya kira jelajah desa kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan bunyikan lonceng notifikasi. Dari saya terima kasih, sampai jumpa sahabat desa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat desa.